National Drug Policy. Ini memang sengaja saya berikan karena kawan-kawan apoteker ini biasanya hobinya adalah teknis, sehingga cobalah kita berpikir yang makro begitu ya, yang besar-besar. Suara saya dapat didengarkan, Ali? Dengar Bapak. Apakah saya Bisa, bisa Pak. Oh ya, alhamdulillah. Nggih. Jadi ini buku edisi kedua dari tahun 88 yang kemarin menjadi apa dasar dari konas-konas kita yang lalu. Ini sebenarnya adalah buku ini, buku yang 88, tapi kemudian nanti buku ini ada dasar konas yang 2012. Nah, di dalam buku ini memang disebut sebagai building block begitu istilahnya. Nah, yang kemarin kita bicara tentang SKN, Sistem Kesehatan Nasional, maka di dalamnya ada tentang bagaimana drug policy itu akan dibuat. Ada tiga aspek, yaitu tentang introduction, tentang nasional drug policy, proses banyak, dan cara membuatnya seperti apa, cara legislasinya seperti apa. Kemudian di buku ini juga tentang komponen-komponen drug policy yang 9 kemarin. Selection, kemudian affordability, financing, supply system, kemudian regulation, rational use of drug, nanti kita bahas lebih mendalam di pertemuan terakhir, dan riset serta human resources serta monitoring dan evaluation. Ada 12 itu yang baru, sehingga nanti kita coba membahas satu persatu secara cepat. Saya memang sengaja tidak membuat PPT supaya kita tahu letak-letaknya ada di mana. Karena buku ini menurut saya penting untuk saudara ketahui kalau nanti akan bergerak di bidang apa namanya, misalnya jadi anggota DPR atau mau jadi aktivis, ini penting kita pahami. Nah, kenapa perlunya ini kita buat National Drug Policy? Yang pertama adalah obat esensial itu tidak selalu diperhatikan di dalam pemilihan obat oleh dokter, jujur aja begitu. Yang diperhatikan pada saat itu para dokter adalah keuntungan finansial, baik untuk rumah sakit maupun untuk dirinya sendiri. Obat esensial kita kenal definisinya adalah yang paling cost efektif dan yang kedua yang paling murah, begitu kira-kira. Maka efektif menjadi instrumennya. Sehingga akses inilah yang menjadi penting supaya apa? Karena semuanya itu yang akan membayar adalah negara. Entah itu melalui asuransi, entah melalui pajak, yang membayar adalah orang yang membutuhkan. Nah, itu kan itu bisa negara, bisa individu. Makanya ya dikatakan bahwa ini penting untuk meningkatkan akses obat. Sehingga obat esensial ini menjadi penting, bukan obat generik ya, tapi obat esensial. Dan tentu pilihannya pasti yang generik gitu ya. Jadi kalau dibilang apa bedanya obat esensial dan obat generik, maka obat esensial ini adalah obat yang paling dibutuhkan dalam sistem pelayanan mencakup penyakit-penyakit yang ada. Sedangkan kalau obat generik adalah obat yang tidak yang dipasarkan dalam bentuk atau bukan nama dagang tetapi nama apa ya, nama zat aktifnya, sehingga itu menjadi sangat murah. Yang kedua adalah adanya akses terhadap obat. Ya, jadi kalau yang kita bicara mengenai esensial obat tidak dipakai, maka yang ada adalah orang aksesnya terhadap obat esensial ini akan tidak baik atau ada gap antara beberapa wilayah. Wilayah-wilayah yang mampu membeli, misalnya di Asia dan Afrika, maka mereka tidak mampu untuk mengakses ini dan tidak mendapatkan obat ini yang ditandai dengan angka kematian anak, angka kematian ibu yang tinggi. Nah, ini salah satu indikatornya begitu. Dan beberapa negara karena tidak memiliki sistem jaminan mutu terhadap obat itu baik, maka kadang-kadang kualitasnya juga baik.
sudah sulit mengakses obat esensial, obat yang beredar bisa saja obat palsu. Dan hanya tidak rasional. Ini adalah contoh di mana kita menghadapi banyak masalah pada negara-negara yang sifatnya seperti ini. Apakah negara kita seperti itu? Mungkin tidak. Karena pada era-era yang lalu kita sudah sangat kuat di obat esensial, cuman kualitas barangkali masih ada yang mengatakan, ya kita masih belum bagus, tapi kalau saya mengatakan Badan POM sudah bekerja maksimal. Kemudian irrational use of drug, ya kita ada beberapa apa pengobatan yang tidak sesuai dengan standar, standar yang disepakati. Maka kita sebut sebagai irrational use of drug. Dan ini semua menyebabkan kadang-kadang problem-problem kesehatan itu tidak bisa kita atasi. Apa pola-pola penyakit itu tidak bisa dapat kita apa namanya prediksi dengan baik dan kebutuhan obatnya tidak bisa kita siapkan. Yang lain adalah eh, apa yang bisa kita kerjakan. Maka sebagai negara komit untuk mencapai tujuan dan caranya maka kita rumuskan dalam bentuk nasional drug policy. Jadi kalau ditanya nanti kalau mungkin pertanyaannya adalah secara tertulis maka mungkin eh, definisi ini saudara bisa yang di alinea 1 yaitu sebagai commitment of goal and guide to action. Jadi dia baik hanya dalam jangka menengah begitu 5 tahun atau 10 tahun, maka kita bisa melihat bagaimana kita menyiapkan komitmen pemerintah untuk pendanaan, komitmen pemerintah untuk mendorong industrialisasi di bidang obat, dan juga bagaimana melakukannya. Biasanya dalam bentuk dokumen, kalau istilahnya di sini printed material. Nah, kalau ditanya mengapa kita butuh, maka ada 4 alasan ini. Eh, Empat yang pertama adalah dia melihat bahwa bagaimana nilai atau apa namanya keinginan-keinginan terkait dengan pembangunan kesehatan akan seperti apa di bidang obat. Aspirasi yang muncul seperti apa, tujuan, pilihan-pilihan yang program yang akan dipakai, dan kepada komitmen pemerintah dalam beberapa waktu ke depan. Indonesia menganut negara dengan pemilihan presiden yang temporary, hanya 5 tahun, kemudian diperpanjang 5 tahun. Apakah National Drug Policy ini akan menjadi efektif apabila berganti presiden? Tentu apa namanya, kalau tidak ada malah lebih berbahaya, karena presiden terpilih akan memilih sesuai dengan programnya masing-masing. Misalnya sekarang fokusnya di MBG, fokusnya di periksa kesehatan gratis, fokus di misalnya Pak Jokowi infrastruktur. Nah, tentu hal-hal yang terkait dengan obat ini mungkin bisa terlewatkan Kementerian Kesehatan kalau anggaran dan juga komitmen pemerintah itu biasanya dinyatakan dalam bentuk pemberian anggaran. Ya, kalau anggarannya tidak tersedia ya, nggih, sami mawon gitu. Artinya tertulisnya bagus tetapi tidak ada anggaran itu juga tidak bisa terrealisasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menciptakan atau merumuskan sebuah tujuan nasional dan juga kaitannya dengan apa namanya sektor farmasi serta prioritasnya seperti apa. Yang ketiga adalah bagaimana mengidentifikasi strategi atau cara yang tepat untuk mencapai tujuan yang disebutkan tadi. Tentu dalam hal ini kita harus melihat para aktor. Aktor itu bisa pentahelik, akademisi dalam kemampuan risetnya, industriawan untuk memproduksi, pemerintah membuat regulasi, media massa
mengabarkan dan menggelorakan semangat itu. Dan yang terakhir adalah kalau kita pentahelik maka kelompok-kelompok yang lain yang terkait dengan aktivis dan lain-lain kaum kalau sekarang kita sebut kalau di Jogja ini bagaimana kaum termarginalkan tapi bukan termarginalkan sebenarnya yaitu eh, kaum difabel, kaum lansia, kemudian difabel, lansia dan masyarakat lain tidak terikot ataupun yang sulit mendapatkan layanan kesehatan ini bisa dilayani dengan baik dan khususnya obat. Sehingga adanya NDP ini akan menghasilkan satu forum, satu bentuk kesepakatan-kesepakatan yang kita bisa melakukan diskusi untuk mendapatkan kesepakatan tersebut terhadap isu-isu tentang pembangunan obat ini. Kalau kita berbicara tentang National Drug Policy, maka dia merupakan bagian esensial dari health policy. Ingat slide saya kemarin dari 3 kali kita memiliki SKN, maka yang pertama kali adalah sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, lalu berubah menjadi sediaan farmasi dan alkes dan seterusnya. Artinya apa? Sediaan farmasi menjadi sesuatu yang sangat esensial di dalam pelayanan kesehatan perorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat. Ingat bahwa pada UKM juga ada preventif dan preventif itu memerlukan vaksin misalnya, memerlukan alat-alat kesehatan misalnya untuk screening, maka itulah langkah-langkah yang sangat strategis yang kita ambil. Kalau kita bicara mengenai tujuan National Drug Policy itu sebagai umum ada 3. Nah ini kalau checkpoint misalnya eh, yang terkait akses itu ada equitable, availability, affordability, dan essential drugs. Jadi 4 itu. Yang kalau saya tulis di situ safety atau efficacy, maka dia tidak masuk ke sana sebenarnya. Demikian juga sebaliknya, misalnya di quality, maka ini sebenarnya 3-3 ya, cuma nanti kita bisa kembangkan. Yang quality, maka di situ quality, safety, and efficacy. Jadi artinya quality itu mencakup quality, safety, dan efficacy. Rasional drug use itu adalah promosi terapeutik atau mempromosikan cara pemilihan obat dan cara obat yang paling baik, yang paling sesuai dengan kebutuhan, secara cost efektif, dan bagaimana menggunakannya yang dipilih oleh health professional dan bagaimana konsumen menggunakannya. Sehingga rasional drug use ada 2 sisi. Sisi untuk health professional, dokter, bidan, siapapun yang melakukan prescribing. Di sisi yang lain adalah customer. Nanti besok kita di pertemuan berikutnya kita akan berbicara itu. Kalau kita berbicara mengenai konsep tentang essential drugs, maka kita mengatakan bahwa essential drug konsep itu adalah menjadi titik pokok atau sentral dari National Drug Policy. Sayangnya kita sudah tidak terlalu mengenal esensial ini karena kita lebih banyak terpukau dengan Fornas. Jadi Fornas itu isinya adalah dulunya obat esensial ditambahi dengan obat dari Askes, kemudian ditambahi dengan obat-obat yang dibutuhkan. Jadi itu sebenarnya bukan obat esensial. Obat esensial kita punya daftar tersendiri dan caranya menyiapkan tentu berbeda dengan untuk Fornas ini. Kalau kita berbicara mengenai National Drug Policy, maka kita berbicara mengenai komponennya.
yang 12 tadi, selection, kemudian affordability dan seterusnya, maka saya hanya mengatakan lihatlah gambar ini. Selection itu akan menentukan akses, ya, dan menentukan rasional drug use. Karena tadi kita sepakat bahwa bentuk dari National Drug Policy itu adalah meningkatkan akses, mempertahankan atau memastikan kualiti obat yang beredar, dan penggunaan yang rasional. Maka selection ini menjadi penting karena dia bermain di akses dan di rasional use. Quality, karena seleksinya, kalau seleksinya baik, maka kualitasnya obat mestinya baik. Ketentuan affordability itu hanya masalah akses. Pembiayaan itu juga masalah akses. Supply system juga masalah akses. Sehingga kalau ada pertanyaan, untuk meningkatkan akses kita bisa melakukan dengan pendekatan selection, affordability, drug financing, supply system, kemudian yang lain ada pilihan, maka kita bisa mengatakan eh, empat-empatnya itu adalah yang benar. Misalnya begitu. Tetapi untuk akses juga ditentukan oleh riset. Karena kalau risetnya tidak ada, aksesnya tidak. Riset bisa dilakukan di mana saja, tidak harus di negara itu. Human resources juga menentukan akses karena kalau tidak ada pengelolanya, ada orang yang memilih dengan benar obat esensialnya, maka aksesnya tidak ada. Monitoring, evaluation juga sangat penting untuk akses. Quality terutama untuk regulation dan quality assurance, terutama itu, tetapi juga komponen riset, human resources, dan monitoring itu menjadi penting. Demikian pula untuk rational use of drug, maka tiga terakhir itu menjadi penting, ditambah dengan regulation, dan tidak sadar adalah supply system karena tanpa supply system obat tidak tersedia di lapangan. Jadi inilah gambaran tabel 1, sehingga nanti kalau misalnya saya meminta saudara mendeskripsikan ini, maka tolong dideskripsikan secukupnya. Ini adalah selection. Kalau seleksi yang paling gampang adalah mengadopsi dari esensial konsep yang ada, yaitu obat yang sangat dibutuhkan, yang menjadi prioritas pemerintah di dalam pengobatan itu apa, yang mencerminkan juga yang didukung oleh supply system, rantai pasok yang adekuat, dan juga didukung oleh sistem pembiayaan yang adekuat. Yang lain adalah definisi dan update ini menjadi penting. Biasanya kita mengacu kepada WHO kalau yang gampang, atau kita mendefinisikan sendiri. Yang selanjutnya adalah kalau kita berbicara mengenai obat tradisional, maka kita harus memiliki cara untuk memilih obat esensial dari kelompok obat tradisional dan herbal medicine ini. Ada panduan WHO sudah tersedia untuk bagaimana memilih obat tradisional dan herbal remedies ini. Keterjangkauan, maka kita bicara mengenai bagaimana komitmen negara untuk memastikan akses, untuk menaikkan jangkauan harga obat, misalnya dengan membatasi harga obat, mematok dengan harga murah, menurunkan pajak, dan seterusnya. Untuk seluruh obat, tentu tadi pajak diturunkan, tarif diturunkan, distribusi marginnya dipastikan, dan ada policy tentang harga eceran tertinggi. Untuk itu maka dibutuhkan bagaimana kita membuat produk dari sumber yang tidak hanya satu tempat, sehingga kalau satu tempat itu biasanya kita mendapatkan harga yang makin lama makin naik, maka kalau paracetamol misalnya kita memiliki beberapa sumber, maka itu menjadi penting.
Kemudian promosi dan kompetisi melalui produksi obat generik dan juga penggunaan obat generik yang luas dan juga bagaimana pengadaan pro kepada obat generik. Salah satunya kalau di Indonesia kita pernah memiliki era di mana TKDN, semua obat harus memiliki kandungan dalam negeri yang minimal 40%. Maka disitulah sebenarnya kita melindungi obat-obat generik produksi dalam negeri supaya bisa masuk e-katalog dengan harga yang sangat murah. Maka apabila ada hanya sumbernya hanya satu, yang tadi kan sumbernya banyak yang multi. Maka kalau sumbernya hanya satu produsen, maka bagaimana kita melakukan negosiasi? Maka SOP tentang negosiasi harga menjadi penting. Kemudian kompetisi melalui price information, therapeutic substitution. Jadi kita boleh memindah atau misalnya metformin kita ganti dengan apa begitu. Kalau tidak bisa berarti tetap metformin tapi negosiasi harga. Kalau obat anti hipertensi kan sudah tersedia banyak dikatakan bahwa semua bisa untuk lini pertama. Maka tidak dengan mulai dengan beta blok, kita bisa juga dengan langsung AC inhibitor, maka kita bisa mengatakan bahwa itulah cara-cara substitusi untuk pengobatan. Kemudian di bawah TRIPS Agreement, maka kita bisa melakukan mencari lisensi, misalnya vaksin itu kita mendapatkan lisensi dari produsen vaksin untuk memproduksi dalam negeri, dan seterusnya. Tentu untuk drug financing bicara mengenai bagaimana memastikan obat dengan harga yang terjangkau tetapi efikasi dan mengurangi sampah dari obat itu sendiri. Kadang-kadang karena takut persediaan tidak cukup maka melakukan persediaan yang melebihi kebutuhan. Akibat dari penggunaan pembelian yang tidak terkendali maka beberapa obat numpuk di gudang 3 tahun ED maka itu harus dimusnahkan. Kalau orang tahu bahwa dulu harganya mahal kemudian dimusnahkan dengan harga nol maka itu menjadi isu yang sangat sensitif. Kemudian juga kita harus berpikir mengenai pendanaan dari penyakit-penyakit yang prioritas dari mana, apakah dari negara semua atau dari private and government partnership. Kemudian bagaimana untuk yang orang-orang miskin. Kemudian bagaimana kita akan membuat sistem pembiayaan berbasis kalau di tempat kita JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Kemudian juga kita akan berbicara mengenai bagaimana pilihan-pilihan obat baik itu yang bisa sustain dalam pembiayaannya. Kemudian jangan lupa mencari kadang-kadang satu negara harus berhutang untuk membeli itu. Contohnya kita dulu membeli vaksin itu sebenarnya juga melalui skema hutang. Vaksin untuk COVID, maka kita mencari skema hutang, kemudian kita bayar belakangan. Itu adalah salah satu bentuk adalah bagaimana financing. Kemudian donasi, kita pernah mendapatkan donasi ketika COVID, yang paling jelas kita mendapatkan vaksin merek tertentu dari Amerika, maka sebenarnya di situ adalah kita sedang mencari donasi, kira-kira seperti itu. Sebentar ada WA sih. Dalam supply system, maka kita selalu mengatakan bahwa ada 4 komponen supply system, yaitu bagaimana untuk menaikkan akses obat esensial tersebut berdasarkan rantai pasok yang ada.
Itu jadi rantai pasoknya seperti apa. Nah, tentu ini kita kalau pemerintah mampu maka totally public, tetapi kalau tidak mampu maka kombinasi public and private. Beberapa orang mengatakan bahwa kalau eh, publik dibiayai oleh negara kadang-kadang sering terjadi korupsi gitu atau penyimpangan. Tetapi kalau dengan cepat cenderung untuk lebih aman. Itu ya tergantung dari apa namanya ketaatan kita terhadap hukum sebenarnya. Kemudian karena supply system itu sangat tergantung dari pembelian negara, maka komitmen dari para negara Maaf untuk Bapak. mengikuti good pharmaceutical procurement practice di public sector. Ini ada duanya, yaitu bagaimana cara pengadaan obat, pengadaan barang farmasi yang baik. Kalau di kita Kemkes tentu mengikuti e-katalog dan panduan pengadaan obat mohon belajar dari apa peraturan presiden tentang pengadaan obat yang sudah diperbarui berkali-kali itu. Meskipun obat dikecualikan, tetapi kadang-kadang obat ini dianggap sama dengan barang yang lain. Jadi cukup hati-hatilah saudara untuk melakukan pengadaan obat. Yang lain adalah drug supply system ini bagaimana dalam kondisi yang emergensi. Kasus kecelakaan itu terlalu kecil. Yang dimaksud di sini adalah bencana alam. Yang dimaksud di sini adalah pandemi kemarin. Maka bagaimana kita menyiapkan apa namanya supply sistemnya, bagaimana mengadakannya, dan aturannya seperti apa. Karena di dalam undang-undang yang baru tentang korupsi, maka ada apa namanya, ada klausul bahwa kalau melakukan korupsi pada saat bencana, maka bisa dituntut dengan hukuman mati. Sedangkan pada saat bencana, barang menjadi langka. Secara relatif dibanding dalam kondisi normal, maka harganya jauh lebih tinggi. Auditor akan datang pada saat kondisi sudah reda semua. Pada saat itulah kita bisa mendapatkan persoalan ketika harga yang kita dapatkan itu lebih dari yang seharusnya. Salah satu metode untuk mengatasi itu adalah saudara dengan melihat harga di online. Harga online-nya berapa, kemudian harga yang ditawarkan saudara berapa. Disitulah negosiasi akan terjadi. Negosiasi ini tidak disukai oleh kawan-kawan. Istilah ini tidak disukai kawan-kawan penggiat karena kesannya adalah terdapat apa namanya kesepakatan bersama yang tidak fair dan namanya juga negosiasi. Tapi sebenarnya apa namanya yang dimaksud negosiasi di sini adalah untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga yang ditawarkan, bukan untuk mendapatkan keuntungan bagi penyelenggaranya. Jadi ini yang perlu kita perhitungkan. Kemudian yang lain adalah bagaimana kita menyiapkan sistem pergudangan yang baik dengan sistem FIFO, FEFO, dan seterusnya. Kemudian bagaimana mencegah terjadinya waste dan juga kerusakan. Kemudian kalau terjadi kerusakan, bagaimana cara memusnahkan obat-obat itu. Ini adalah supply system. Kemudian dalam regulasi untuk quality tentu di sini harus ada panduan untuk membuat atau regulasi untuk memastikan semua produsen taat. Kemudian semuanya kalau yang melakukannya pemerintah, maka pemerintah harus independen.
tidak boleh memihak kepada industri, transparan dalam kebijakannya untuk tentu apa produsen tidak mau mengulang produknya lagi, ingin sekali itu tetap bisa dianggap bisa lolos. Kemudian bagaimana membatasi relasi antara industri dengan pegawai Badan POM dan di Kementerian Kesehatan. Badan POM dengan sistem yang ada sejak Pak Sampurno salah satu saudara di farmasi, telah menyatakan bahwa eh, saat itu di era Pak SBY sudah mengatakan, beliau mengatakan Badan POM pegawainya dilarang menerima bribery. Bribery itu hadiah. Hadiah aja nggak boleh. Karena apa? Sudah dibayar dan mendapatkan pendapatan dari pajak negara, pajak kita. Si BRI pun tidak boleh. Itu era Pak Sampurno dan diikuti sampai sekarang, di mana pegawai Badan POM itu relatif tidak kaya karena hanya mengandalkan gaji dan remunerasinya saja. Kemudian yang lain adalah bagaimana cara membuat evaluasi obat-obat yang boleh beredar atau tidak boleh beredar, cara registrasi obat, dan bagaimana cara menggunakan kalau ada perubahan-perubahan indikasi dan seterusnya. Kemudian bagaimana kita komitmen kepada seluruh produsen untuk GMP, kemudian melakukan inspeksi para inspekturnya, dan juga bagaimana melakukan penegakan hukumnya. Makanya di Badan POM dibentuk Deputi 5 yang berisi para penegak hukum untuk menegakkan aturan-aturan dalam bidang pengawasan ini. Kemudian bagaimana memastikan akses kepada fasilitas kesehatan. Ini adalah urusan regulasinya. Komitmen terhadap drug promotion harus diatur. Untuk kita punya JKN sehingga drug promotion tidak terlalu kuat. Jangan sampai orang mendapat atau seorang dokter atau prescriber mendapatkan dari melakukan persepan. Misalnya saya kalau meresepkan 1 juta tablet amoksisilin, maka saya belikan mobil dengan merek amoksisilin apa namanya CAR misalnya. Itu tidak boleh, karena itu akan mendorong dokter untuk meresepkan obat yang tidak penting, maka menjadi irasional. Kemudian bagaimana membuat regulasi untuk obat tradisional dan obat herbal. Sekali lagi obat tradisional dan herbal ini evidence-nya selalu kalah atau diragukan dibanding obat-obat yang pabrikan obat kimia karena kemurniannya. Sehingga kita harus memiliki policy yang kuat untuk mendukung adanya obat tradisional dan obat herbal ini. Bagaimana kita melihat secara keseluruhan health system untuk memastikan tidak adanya apa adverse effect dari suatu obat, dan kalau ada termonitor sehingga kita bisa memberikan early warning kepada seluruh dokter. Dan bagaimana kita bisa mengakses data-data dari luar maupun sebaliknya, data-data kita bisa kita akses keluar, data-data dengan efek samping obat misalnya. Maka di Uppsala WHO apa center di sana tentang efek samping obat sedang tetap menjadi rujukan. Data dikirim ke sana dari seluruh dunia dan bisa diakses oleh orang lain. Kalau drug use, maka kita harus membuat ini yang pokok sebenarnya. Jadi ini harusnya di-lead oleh farmasi. Mohon maaf, saya minum ya. Di-lead oleh kawan-kawan farmasi. Tapi sekarang kawan-kawan klinisi juga kuat bagaimana cara membuat evidence-based clinical guideline. Jadi membuat guideline yang berbasis kepada hasil evidence-based. Dan kalau sudah ada evidence-based clinical guideline, maka
harusnya diajarkan ke seluruh tenaga kesehatan yang akan menjadi prescribing. Artinya apa? Sebelum orang dokter bekerja pada rumah sakit tertentu atau unit tertentu, maka harus diajarkan dulu tentang clinical guideline. Sebagai gini, di tahun 2010 saya pernah menjadi tenaga kesehatan untuk kondisi bencana. Ketika saya bertemu dengan kawan-kawan dari UI, maka mereka apa namanya? Oh, sorry ya, suaranya hilang ya. Maaf Bapak, panggilannya masih Sudah bisa sudah mendengar. terdengar. Screen-nya nggak kelihatan. Nggak kelihatan Bapak. Kelihatan? Masih Masih di dokumen kolom yang hijau. NDP WHO, Pak. Oh, sorry. Sorry yo. Makasih ya. Makasih Mbak Novita. Mohon maaf ya. Eh, se. Oh, stop saya. Ya, stop dulu. Oke. Sorry ya. Se. Kalau ini kelihatan nggak nih? Ini terlihat nggak ya? Sudah, Bapak. Aman Oh, Bapak, iya. sudah. Jadi ngapunten, ini ada tadi saya membacakan saja dari masing-masing apa namanya ini masing-masing halaman tadi yang masing-masing tadi ada. Jadi saya ulang ya tadi dari komponen-komponen rasional drug use dari ini halaman-halaman ini. Mengapa saya membuat ini? Karena eh, supaya kita tahulah letaknya di mana gitu. Nanti kalau misalnya ada open book itu tahulah tempatnya gitu di mana. Yang misalnya ini tentang tadi ya, selection menentukan akses dan lain-lain. Kemudian saya berbicara mengenai seleksi itu poin-poin titik-titik itu, ya titik-titiknya. Kemudian rasional drug use saya juga akan menggunakan hal yang sama. Di dalam rasional drug use maka kita juga bicara mengenai bagaimana membentuk PTC, Prescribing and Therapeutic Committee, Drug and Therapeutic Committee biasanya dia sejajar dengan komite medik atau bagian dari komite medik. Isinya farmasis dan orang-orang yang menjadi kepala SMF di sana. Menentukan formularium rumah sakit. Ya, untuk melihat apakah obat-obat yang ada di dalam formularium rumah sakit itu sudah mencakup obat esensial belum? Kalau sudah mencakup obat esensial, maka apa sediaan generiknya ada nggak? Kemudian sediaan yang tadi apa namanya mengakomodir kebutuhan promosi tadi apa namanya sponsorship dan lain-lain ada enggak? Idealnya obat-obat hanya obat-obat esensial dan generik idealnya. Sehingga rumah sakit nggak kepikiran lagi nyari sponsor atau apa dengan harapan akan dibiayai oleh sistem kesehatan JKN dalam hal ini. Nah, kalau kita beberapa rumah sakit swasta maka memerlukan apa namanya pendapatan yang lebih, maka kadang-kadang menambahkan beberapa obat yang menjadi sponsor mereka. Nah, inilah bisa juga diakomodir apabila mereka memiliki bukti ilmiah dan harganya memang wajar gitu. Ini adalah PTC. Kemudian yang lain adalah kita bicara mengenai support drug therapeutic committee ini yang harus kita support ya tadi sampun. Lalu promosi tentang pengobatan rasional atau obat esensial. Ini harus kita promosikan, Mas dan Mbak. Baik kita di media massa, di IG. Mari kita bangga dengan obat generik misalnya. Mari kita bangga dengan obat esensial misalnya. Mari kita gunakan obat esensial. Itu harus kita buat secara terus-menerus supaya menjadi perhatian dari masyarakat. Dan sekali lagi kita mengatakan bahwa pola pengobatan menggunakan obat sial, pola pengobatan menggunakan obat generik, pola pengobatan dengan rasional itu
perlu kita trainingkan kepada seluruh head profesional yang ada di Indonesia dan wabil khusus kepada rumah sakit maupun klinik-klinik dan puskesmas. Tentu kita harus memiliki apa namanya cara yang kekinian untuk mempromosikan itu berupa continuing education, kemudian customer consumer education ini adalah mengedukasi klien kita, pasien kita. Kemudian tentu apa namanya pemerintah harus memikirkan memberikan insentif kepada apa namanya kelompok-kelompok yang apa sudah melakukan rasional drug use harus mendapatkan insentif yang lebih dibanding dengan kelompok yang tidak menggunakan. Nah, ini penting. Sehingga regulatory manajerial strategis ini harus kita lakukan bagaimana mengatur penggunaan obat, membatasi penggunaan obat, kemudian juga memanage langkah-langkah misalnya memberikan edukasi, memberikan punishment, memberikan namanya reward kepada yang sukses di dalam rasional drug use itu menjadi penting untuk kita lakukan. Riset, Mas, maka yang kita butuhkan adalah operasional riset. Di bidang apa? Bagaimana melihat akses obat? Apakah di era JKN ini akses obat esensial apakah sudah bagus atau tidak? Bisa kita lihat dari mana? Kita datang ke puskesmas, kita lihat berapa persen pasien yang mendapatkan obat esensial. Listnya tahun berapa? Karena kita punya terakhir tahun 2012, ya listnya 2012 yang kita pakai. Karena tidak ada apa namanya, kita lihat saja apakah ada penambahan atau tidak di obat esensial. Kualitasnya apakah atau tidak, penggunaannya apakah bagus atau tidak. Misalnya di standar terapi kita mengatakan diabetes lini pertamanya adalah metformin, maka pertanyaannya adalah apakah semua dokter meresepkan metformin sebagai lini pertama atau basis dari pengobatan diabetes. Nah, tentu dalam kondisi tertentu langsung mungkin ada yang langsung kepada insulin, ada yang memberikan glimepirid atau dan kawan-kawannya. Tentu berapa persen yang menyimpang itu secara aturan dalam definisi yang sudah kita sepakati, misalnya diabetes yang baru yang baru terdiagnosis atau sudah lama diagnosis tapi dalam kurun tertentu belum ada pemburukan dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan dalam bentuk operation riset. Kemudian riset-riset tentang bagaimana mengembangkan obat secara umum, kemudian bagaimana clinical research itu ada di Indonesia, ini juga harus kita kembangkan, supaya kalau ada obat baru kita paham bagaimana menggunakannya dan seterusnya. Ini adalah riset. HRD tentu kita ini adalah pemerintah untuk melakukan penguatan pada sumber daya manusia melalui education, materi-materi edukasi di fakultas-fakultas farmasi, fakultas kedokteran, fakultas kebidanan itu menjadi penting. Kemudian tools-tool untuk training, kemudian membentuk karir yang panjang dari masing-masing tenaga kesehatan dan juga nanti tim buildingnya seperti apa, dan juga punya apa namanya terpapar dengan ide-ide internasional yang terkait dengan penggunaan obat ini, maka kita bisa mengajak mereka untuk kolaborasi dengan peneliti dari luar negeri atau praktisi luar negeri. Monef tentu kita harus melakukan Monef dengan baik. Tujuannya apa, itulah yang kita Monef, tidak kemana-mana. Dan evaluasi secara independen kita perlu lakukan, maka pentingnya perguruan tinggi untuk memastikan bahwa pelaksanaan program nasional drug policy itu jalan, ini menjadi penting. Mas dan Mbak, untuk proses nanti dibaca sendiri bagaimana membuat planning, mengajak yang lain supaya terlibat,
political apa membentuk organisasi. Jadi kalau kita melihat bagaimana membuat national drug policy, maka setiap Anda membuat kebijakan, Anda membuat aturan, Anda membuat kalau nanti jadi kepala dinas atau menjadi pejabat membuat sesuatu ini bisa kita pakai. Yang pertama adalah saudara harus bisa mengorganisir proses pembuatan namanya kebijakan itu. Jadi Anda harus jadi lead-nya. Kalau jadi lead, yang ngomong paling banyak Anda, jangan konsultannya. Kadang-kadang ada pejabat itu yang sangat sungkan, api anati atau apa, yang disuruh bicara orang lain. Sehingga ketika eh, pertanggungnya ada siapa? Ya di pejabat itu sebenarnya. Konsultan itu kan hanya bantu. Kadang-kadang konsultannya malah yang disuruh bicara banyak, pejabatnya yang duduk-duduk. Tidak bisa begitu. Di dalam organisasi yang baik, maka pejabat yang paling tinggi dia harus memberikan arah. Pejabat berikutnya yang di bawahnya memberikan bentuk-bentuk prosesnya. Yang terakhir pelaksananya. Jadi ada 3 langkah: top manager, middle manager, dan pelaksana. Tidak boleh hal-hal penting diserahkan kepada apa namanya di luar sistem itu. Meskipun dia konsultan ataupun disebut task force atau tenaga ahli, dia hanya support. Sekali lagi dia hanya support. Tidak boleh supporter menjadi pemain. Tidak ada pemain sepak bola yang diganti oleh supporternya. Meskipun supporternya ngomongnya lebih pandai. Tapi yang main itu adalah kawan-kawan yang sedang bermain. Nah pertanyaannya, Dok, mohon maaf. Kami di birokrasi ini kan birokrasi. Birokrasi itu administrasi. Apakah kami boleh ngomong? Nah, disinilah masalah muncul. Karena PNS kita dibentuk menjadi administratur, pengelola, bukan pemikir. Tetapi di dalam tata kelola, maka administrasi ini melekat di dalamnya ilmu. Bukan sekedar tanda tangan, bukan sekedar mengirimkan surat, bukan sekedar mengirimkan nilai untuk perguruan tinggi. Tetapi juga kritis, kenapa nilainya seperti itu? Ini boleh kita tanyakan. Karena administratur yang baik tidak taken granted. Kalau administratur taken granted, maka pada satu titik akan digantikan dengan robot. Karena administratur yang baik, kalau didefinisikan pokoknya deliver sesuai dengan SOP, maka jadi robot semua aja. Digantikan robot saja, nggak perlu orang. Karena itu jauh lebih efisien. Justru administrator itu berperan di dalam melihat pertimbangan-pertimbangan, melihat sosiologis, melihat ekonomi, dan melihat yang lain. Inilah pentingnya memanage dan Mbak. Biasanya ilmu ini kami ajarkan pada tahap leadership, tetapi tidak apa-apa, kita ngomong secara singkat di sini. Anda harus mampu mengidentifikasi problem utama untuk National Drug Policy ini. Apa? Kemudian membuat analisis situasi, SWOT misalnya, dengan SWOT. Kekuatannya apa, kelemahannya apa, tantangannya apa, challenge-nya apa. Kemudian tujuannya saudara buat, objektifnya saudara buat sesuai dengan SWOT-nya tadi. Kemudian saudara membuat draft. Nah, yang penting di sini. Kalau sudah ada draft, jangan langsung disepakati dan dipakai sebagai acuan. Tetapi sirkulasikan, minta pendapat para stakeholder. Ini kurang apa sih? Kurang pas apa sih? Gitu ya. Terbuka untuk menerima kritik. Jangan apa namanya tipis telinga. Kadang-kadang memang ada orang yang cara menyampaikannya itu sangat menyerang. Karena kepentingannya eh, menjadi tidak nyaman dalam kondisi itu. Pada saat itulah saudara harus bisa melihat ini kepentingannya seperti apa.
Dampaknya secara nasional seperti apa? Dampaknya terhadap kabupaten seperti apa? Dampaknya terhadap rumah sakit apa? Ini harus kita hitung setiap pendapat itu dengan cepat. Kemudian juga harus melihat apa namanya, kalau sudah semuanya terwadai, kira-kira sudah 90% masuk begitu, kesepakatannya sudah dapatkan lebih dari 80%, maka kita bisa melakukan apa namanya, menyatakan bahwa national policy tersebut berlaku. Setelah berlaku ya harus dipromosikan dan diterapkan. Prioritas untuk implementasi akan ditentukan oleh mana-mana saja yang akan kita pakai. Kemudian kita harus membuat rencana penerapannya, ya, rencana penerapan National Drug Policy. Kemudian siapa yang akan mengimplementasikan, aktor-aktornya dipetakan. Kemudian di situ menjadi bagian dari tanggung jawab mereka. Dan terakhir adalah kita menyiapkan dananya. Nah, gitu ya, dananya kita siap minta Pak Purbaya gitu. Kemudian kita melakukan apa, mobilisasi resources, kira-kira kita butuh apa, siapa yang bisa membantu pelaksanaan itu. Karena tidak mungkin farmasi kerja sendiri, maka kita mencari bantuan misalnya kepada direktur rumah sakit, kepada bupati, kepada DPRD, dan semuanya itu perlu kita buat. Misalnya ASEAN, maka kita ini contoh menarik bahwa Indonesia bersama dengan ASEAN itu lalu membuat kolaborasi untuk apa? Membuat national drug policy yang terintegrasi, saling melihat begitu. WHO membantu monitoring evaluasi jelas harus kita lakukan dan rutin reporting, dan report itu kita sampaikan kepada semua stakeholder. Itu adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Untuk legacy saya tidak akan memperpanjang karena apa? Yang penting adalah saudara melihat komponen-komponen yang pokok tadi, selection, affordability, drug financing, summarize-nya ada di sini, sampai kepada riset dan juga kepada apa yang kita buat. Nah, kalau di sini apa namanya, tentu riset arahnya di formulasi ini adalah tabel 2 adalah bagaimana kita tadi saya sampaikan di poin yang kita negara kita siap melakukan clinical trial. Itu Mas dan Mbak mungkin pengantar NDP dari saya sebelum masuk kepada NDP yang ada di Indonesia. Ada yang bertanya? Kalau belum, saya akan coba melihat NDP yang ada di Indonesia untuk tahun 2012 ya. Nah ini. Ini adalah National Drug Policy kita tahun 2006 yang terakhir kita punya. Jadi yang kita terakhir punya tahun 2006. 2012 itu kan SKN ya, mohon maaf. Apakah sudah bisa dilihat Mas dan Mbak? Sudah, Bapak. Ya, ini kebijakan obat nasional kita. Karena tidak ada yang baru, maka ini jadi yang terakhir gitu ya. Meskipun sudah, mungkin Anda belum lahir ya, atau malah baru SD gitu, atau mungkin belum lahir ya, 2006 nih. Sekarang itu ad- anak saya itu 2000 berapa itu, 2001 atau 2000 itu sudah koas. Jadi ini mungkin Anda sudah lahir ya, baru lahir mungkin ya, atau umur 1-2 tahun gitu ya. Nah, ini di dalam National Drug Policy kita, maka ada latar belakang biasa tadi, keterjangkauan, akses dan lain-lain itu ya kita kan ya. Karena apa yang dilihat adalah 2010 ini 2006. Karena yang dilihat itu. Nah, Indonesia melihatnya 2045 kan gitu. Jadi memang ini sudah out of the date, maka kemarin apa namanya yang kita review SKN-nya pun 24. Sedangkan SKN yang kemarin kita bahas itu 2012 yang kemarin kita bahas di PPT saya itu.
Nah, kita mengatakan bahwa yang penting adalah merata. Jadi kalau tadi kita bicara mengenai akses, maka di sini dibentuk persediaan obat dan pemerataan. Kemudian affordability, jaminan keamanan, khasiat, dan mutu. Itu yang masuk tadi. Yang penting pada periode itu adalah tersedia, merata, terjangkau, aman, kualitasnya bagus, dengan khasiat dan mutu yang baik. Konas ini tentu kalau kita melihat bentuk-bentuknya macam. Juga sudah di headlight tentang kemarin kita bicara mengenai otonomi daerah, di mana kewajiban pemerintah daerah menjadi urusan yang wajib untuk apa? Adalah bidang pelayanan kesehatan. Karena menjadi tugas urusan wajib dari pemerintah kepada pemerintah daerah. Sehingga pengadaan obat esensial itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang sebelumnya tanggung jawab pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat hanya menyediakan yang disebut buffer stock, yaitu satu gudang yang berisi kalau pemerintah daerah tidak ada, kan ini yang bisa dipakai, namanya buffer stock. Nah, sayangnya kadang-kadang buffer stock ini mau ED atau mau oversupply begitu, lalu dikirim tiba-tiba ke daerah yang tidak membutuhkan, kadang-kadang ya aneh-aneh begitu ya bisa terjadi. Nah, ini adalah cara pemerintah melakukan itu. Kemudian tujuan Konas tentu ada ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, terutama obat esensial, khasiat mutu, dan penggunaan obat rasional. Jadi kadang-kadang guideline WHO yang tadi ada tidak bisa sepenuhnya bisa diadopsi, maka mungkin akan diambil mana-mana yang penting. Maka lingkupnya ada pembiayaan, ada ketersediaan yang lain, ini ada di sini semua. Kemudian analisis situasi yang tadi saya bilang dengan SWOT, perkembangan seperti apa, kemudian angka-angkanya, jumlah tenaga kerja dan seterusnya muncul di situ. Kemudian juga hal-hal lain terkait dengan regulasi bidang obat, misalnya persyaratan produk, proses produksi dan lain-lain, mereka headlight di apa namanya di UT-nya, DUEN mereka sebut, lalu permasalahannya apa. Setelah muncul permasalahan, maka akan muncul apa namanya solusi-solusinya. Pada saat itu kita mengatakan bahwa anggaran obat untuk pelayanan kesehatan dasar yang dari pemerintah pusat itu mencapai 0,85 per kapita. Dan pada saat sekarang Pemda kan tergantung Pemdanya mau beli apa enggak, kan gitu, beli obat atau enggak. Atau diserahkan kepada puskesmas sendiri, beli sendiri. Maka anggaran untuk membeli ini menjadi penting, kira-kira berapa? Per kapita, per kabupaten, kurang dari 5.000 sebenarnya. Yang WHO menyarankan di angka $2 per kapita. Pemerintah pusat saat itu hanya 0,85 per kapita. Nah, kalau sekarang apa namanya, tentu angkanya lebih tinggi. Kalau $2 maka apa namanya sudah lebih dari 30.000 atau mendekati 40.000, ya kan? Ini $2. Nah, saat itu kita ada di 5.000 dengan dolar pada tahun 2006 ya kira-kira 10 ribuan gitu. Ya, tentu ini skema-skema inilah yang harus kita lihat. Kita masih jauh dari bagaimana menyiapkan obat. Maka tidak ya banyak hal yang masih keteteran kita. Kemudian peluang, kemudian kita bicara mengenai dan tantangan, ini SWOT ya, peluang, tantangan. Dan dari peluang tantangan itu lalu akan muncul potensial action yang akan kita lakukan. Jadi saya hanya melihat menunjukkan apa kerangkanya saja, nih. Karena ini sudah out of date. Lalu landasan kebijakannya apa, hukum-hukumnya apa, tanggung obat itu apa. Nah, kemarin kita mengatakan bahwa obat itu tidak boleh tergantikan karena ada aspek apa?
yaitu aspek sosial, ekonomi, dan aspek untuk kemanusiaan kemarin ya. Dan ingat bahwa Mas dan Mbak ahli obat. Mas dan Mbak itu mungkin terpukau dengan teknologi yang diciptakan di luar tubuh kita, yang digunakan untuk di luar tubuh kita. Contohnya mobil, pesawat terbang, senjata, rumah, jembatan. Saudara mengatakan itu teknologi yang hebat. Apakah saudara sadar bahwa teknologi obat itu adalah teknologi yang luar biasa? Karena dia bekerja pada sistem sel kita. Dia bekerja pada sistem yang ada di tubuh kita. Di dalam tubuh yang diciptakan oleh Tuhan. Maka ini adalah satu teknologi yang sangat lembut, yang sangat luar biasa. Karena tidak pernah kita lihat, seolah-olah obat ini hanya barang. Padahal dia mempengaruhi sistem tubuh kita. Maka balah saudara menjadi teknolog. Sayangnya apoteker itu bangga sebagai apoteker, sebagai user, tidak bangga sebagai orang yang memproduksi teknologi dengan formulasi, dengan bentuk sediaan, itu adalah teknologi. Saudara tidak bangga menemukan molekul tertentu. Padahal tanpa Anda menemukan molekul tertentu, tidak akan ada obat. Baik dengan in silico, in vitro, maupun in vivo. Itu semua Anda kerjakan. Anda pelajari. Kenapa Anda tidak bangga? Dan yang kedua, aspek ekonominya ya luar biasa. Karena ini menggerakkan sistem kesehatan secara umum. Tanpa obat, maka nggak ada sistem kesehatan. Paham ya? Mas, banggalah Mas dan Mbak dengan peran Anda. Kemarin saya marah-marah karena Anda dihargai dengan UMR, mosok pemilik teknologi, mosok orang yang paham teknologi, dilindungi oleh asosiasi profesinya dari wenang-wenangan pembiayaan kesehatan bagi SDM farmasi yang sangat rendah. Teriaklah kawan-kawan, ya. Karena Anda pemilik teknologi, Anda pengawal teknologi. Lihat itu para insinyur pembuat waduk, para insinyur pembuat mesin, gajinya tinggi-tinggi. Bahkan bengkel saja, itu kan termasuk pengawal teknologi. Tinggi sekali gajinya. Mungkin karena dalam Konas kita mengatakan harus terjangkau oleh masyarakat, itu mungkin menjadi aspek lain. Maka karena pemerintah mengatakan harus terjangkau, bukan berarti remunerasi bagi tenaga kesehatan, wabil khusus kepada apoteker harus rendah. Tidak boleh begitu dong. Monggo nanti kita diskusikan lebih lanjut itu. Jadi landasan kebijakan ini penting kita buat. Strateginya untuk mendapatkan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan tadi itu apa? Yaitu dengan sistem kesehatan yang berkelanjutan atau sustain. Yang selanjutnya adalah rasionalisasi harga obat. Nah ini mungkin obatnya ditekan, maka seolah-olah apotekernya harus dibuat juga harganya murah. Nah ini yang nggak pas. Sistem pengadaan yang benar, yaitu dengan cara membeli dalam jumlah besar, kemudian dibagi bersama, pengembangan evaluasi yang terus-menerus, penyiapan peraturan yang tepat, penerapan proses standar komoditi, dan memanfaatkan skema yang ada. Jaminan keamanan khasiat dengan memperkuat Badan POM, memastikan mutu aman, khasiat dan mutu, serta distribusinya. Kemudian hukumnya harus disiapkan, ketentuan produksi, sarana, distribusi, dan seterusnya. Penggunaan obat rasional besok akan kita bahas dengan basisnya adalah penerapan pengadaan obat yang di sarana kesehatan yang mengacu pada DON, kemudian penerapan pendekatan farmakoekonomi. Nah, maka studi-studi farmasi menjadi sangat penting ya Mas dan Mbak. Penerapan pelayanan kefarmasian yang baik. Nah, ini yang harapan saya tadi
gaji saudara bisa naik dan bukan mengikuti obat yang murah gitu ya. Dan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui KIE. Nah, sasaran dan lain-lain ini bisa dibaca sendiri pada saat itu. Yang penting bahwa kita melihat segala sesuatu untuk membuat kebijakan, saudara harus melihat analisis situasi dan merumuskan. Saya akan membahas penyediaan obat dalam kondisi darurat. Suplai obat dalam keadaan darurat harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekali lagi, tidak boleh menyimpang dari proses pengadaan obat sebenarnya. Tetapi kalau memang dinyatakan dalam isi emergensi boleh dilakukan perkecualian, baru kita melakukan perkecualian. Itu nggak, Mas? Dan saat ada pengadaan baru boleh dilakukan dengan model yang sesuai emergensi setelah ada SK-nya. Tanpa SK akan standar yang biasa, supaya Anda tidak dipersalahkan. Ya, prinsipnya itu. Keterjangkauan harga dibagi, kita tahu ada HET dan lain-lain. Nah, itu Mas dan Mbak yang bisa kita sampaikan. Untuk keterjangkauan, tadi ada langkah kebijakannya, ada 1, 2, 3, kalau tidak salah, ya ini sampai kemudian, dan yang paling penting nanti seleksi obat esensial. Kebijakannya apa? Maka inilah bentuk-bentuk kalau kita bilang orang sospol mengatakan policy brief, ini ya policy brief kita itu sudah sering buat kayak ini. Cuman kita nggak pernah ngomong ini policy brief gitu loh. Ya, Anda sudah terbiasa baca ini dan melihat ini, maka kita mengatakan adalah policy brief. Ada pertanyaan Mas dan Mbak? Sekali lagi saya akan mencoba matur ke Bu Irun kalau ujiannya nanti adalah menulis apa yang Anda pahami. Dan tentu ini akan lebih menarik daripada kita apa ya checkpoint kalau saya. Ada pertanyaan? Belum Nah, ada, Pak. Turun ya Mbak Novita. Nanti materi saya kirim hari ini ke Mbak Ayu, nanti biar dikirim ke tim ya. Atau ke Mbak Novita ya nanti ya. Boleh nanti. Oke, Bapak. Terima kasih. Ya sukses ya Mas dan Mbak. Sudah di absen? Sudah saya sampaikan ke akademik ya, Pak. Oh, ya, sampun, ya. Kita yang terakhir nanti untuk rasional drug use kami hati-hati nanti agak lebih panjang karena ada banyak contoh-contohnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.